Shalom, selamat sore anggota Pelkat PKP GPIB Pancoran Rahmat. Doa dan harapan kami semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum mulai ibadah Pelkat PKP hari ini, Jumat 8 Mei 2020, kita akan melaksanakan ibadah PKP secara online. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian untuk beberapa hal berikut. 1. Pastikan ibu-ibu sudah siap melaksanakan ibadah. Sebaiknya seperti waktu ibadah PKP biasa dilaksanakan, yaitu pukul 17.00. 2. Siapkan hati juga tempat atau ruangan yang kondusif agar tidak mengganggu selama kita beribadah. 3. Menyiapkan Alkitab dengan bacaan terambil dari Imamat 5 ayat 14 sampai 19. 4. Menyiapkan kantong atau amplop persembahan dan ditulis ibadah PKP, karena setelah berkumpul selanjutnya akan digabungkan sebagai persembahan ibadah Pelkat PKP. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ibu-ibu silakan berdiri, kami akan menyanyikan himne Pelkat PKP GPIB tersebar di pulau-pulau. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citrawani, Dia setia mengabdi,
nyata bersemarak bersahaja saleh, tabaluhur budi, lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Seminggu telah berlalu dalam kasih Tuhan. Banyak peristiwa yang terjadi, banyak pengalaman yang dihadapi, baik suka maupun duka. Namun di atas semua itu, kasih Tuhan tetap menyertai dalam perjalanan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, teramat baik. Dalam perjalanan hidup sepekan ini, terkadang tak terasa kita telah menyakiti hati Tuhan, baik melalui keengganan kita untuk bersekutu dengan Dia secara pribadi, maupun hal-hal yang menurut kita kecil dan sepele, namun ternyata menggores luka di hati sesama. Tuhan ampuni kami dan ajar kami melalui firman-Mu agar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu-ibu, dipersilakan untuk doa pribadi. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memuji nama-Nya yang kudus karena kebaikan-Nya yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari berdiri dan kidungkan pujian dengan tulus untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari menghadap Tuhan dengan kidung jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti dengan nyanyian yang besar. Hormati nama-Nya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuat-Nya. Hendaklah terus syukur-Mu Kau nyatakan di jalan hidup-Mu seluruhnya. Ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di sore yang indah ini ya Bapa, kami selaku PKP GPIB Pancoran Rahmat akan melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Ibu-ibu, mari kita mazmurkan pujian kepada Tuhan dengan silih berganti dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Mari kita kidungkan pujian kembali dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 4. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat, sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan akan Alkitab kita sesuai dengan Sabda Bina Umat, terambil dalam kitab Imamat pasal 5 pada ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-19. Kitab Imamat pasal 5 ayat 14 sampai 19 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat sore hari ini. Ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kalau Alkitab telah terbuka di hadapan kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Saat kami membacanya, kami merenungkannya, biarlah kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi juga Roh Kudus akan memampukan kami melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kerja karya kami hari demi hari. Bapa Maha Baik, hamba-Mu yang sangat terbatas, pakailah Dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri
Dan mari kita membaca secara silih ganti akan Alkitab kita. Saya membaca bacaan ini pada bagian yang ayat dengan angka genap. Ibu-ibu kekasih membaca dengan ayat pada angka ganjil, lalu ayat 19 nanti kita baca bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Korban Penebus Salah. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa karena sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Allah, ada sebuah cerita yang pernah saya dengar dari salah satu teman yang bertugas di Pos Polkes. Pada satu kali hari Minggu, ibu-ibu ada seorang bapak yang masuk ke dalam ruang konsistori gitu ya, untuk mengambil akan kolektenya. Karena dia mengatakan begini ibu-ibu, bahwa tadi itu saya masukkan itu kebanyakan. Saya sebenarnya mau memberikan itu 10.000, tapi ternyata yang masuk itu 100.000. Jadi saya datang ke sini, saya mau ambil ya 50.000-nya dalam kembalian diberikan kepada saya. Ini memperlihatkan ibu-ibu yang dikasih Tuhan bahwa ternyata semua terjadi karena dia tidak mempersiapkan akan persembahan yang akan dia berikan kepada Tuhan. Ya. Hal yang kedua, ada satu cerita lagi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar istilah mengatakan, ya namanya juga manusia, ya bisa berbuat kesalahan gitu ya. Sehingga kita berpikir bahwa itu kan kecil, tuh sepele, tidak sengaja, ya nggak apa-apalah, ya itu sesuatu yang ya siapapun bisa melakukannya karena dia hanyalah manusia biasa. Tapi pertanyaannya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apakah memang ya kesalahan itu adalah sesuatu yang sepele apapun, sederhana apapun, apakah itu bukan sesuatu yang menimbulkan luka hati bagi Tuhan? Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat perikop pembacaan kita pada saat sore hari ini. Mari kita lihat pada ayat yang ke-14 sampai halnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian ibu-ibu. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Garis bawah itu ya, sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau ibu-ibu lihat
dalam catatan beberapa hari ini, korban-korban yang diberikan kepada Tuhan itu haruslah korban yang tidak bercela. Entahkah itu lembu jantan, domba jantan, kambing jantan, semua harus yang tidak bercela, semua harus yang terbaik, semua harus yang bagus. Artinya apa? Dia dipersiapkan dengan baik. Lalu dalam bacaan hari ini dikatakan, jika seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dan sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi artinya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, masalah persembahan itu menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan ya dosa, ya kesalahan, kejahatan di mata Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Perhatikan kalimat selanjutnya. Maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Jadi ternyata di mata Tuhan itu bukan sesuatu yang sepele. Kesalahan tidak disengaja terkait dengan persembahan tetap saja punya konsekuensi. Ya, punya konsekuensi logis di mana harus ada persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Itu yang disebut sebagai korban penebus salah. Ya, jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, penebus salah, korban penebus salah itu ya, itu diberikan pertama untuk ya membereskan kelalaian dalam memberikan persembahan tanpa sengaja, ya. Atau juga misalnya dia merusak sesuatu yang menjadi milik Tuhan tanpa sengaja, dia harus memberikan korban penebus salah. Atau misalnya juga nanti ibu-ibu bisa baca dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, itu bicara tentang untuk dapat ya membereskan akan hal yang terkait dengan merampas atau mencuri milik orang lain, ya. Itu juga ternyata menjadi sebuah persoalan. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini ya bahwa memang ternyata tidak ada hal yang sepele di mata Tuhan. Yang namanya kesalahan tetap saja kesalahan di mata Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan. Ya, harus dipertanggungjawabkan. Lalu catatan yang kedua, ibu-ibu yang dikasih Tuhan terkait dengan shikal. Shikal itu adalah sejenis timbangan yang berkisar 11,4 gram atau sekitar setengah ons. Ya, dan shikal itu dikatakan shikal kudus adalah shikal atau timbangan yang disimpan dalam kemah suci. Ya. Nah, apa yang harus mereka berikan ketika mereka melakukan kesalahan tidak sengaja itu? Pada ayat yang ke-16 dikatakan, hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, untuk kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja terkait dengan persembahan, maka korban penebus salah yang harus diberikan mereka adalah seekor domba jantan atau kambing jantan yang tidak bercela. Lalu dikatakan ditambah ya, dengan 1/5, ditambah dengan 1/5 bagian, jadi menjadi lebih banyak, ya. Nah, itu berarti apa? Kesalahan tidak sengaja terkait dengan persembahan tetap merupakan kesalahan di mata Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat ayat 17, jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Saya baca ayat 19 pelan-pelan. Itulah korban penebus salah. Orang itu
sungguh bersalah terhadap Tuhan. Artinya, kesalahan yang tidak disengaja pun bagi Tuhan tetaplah sebuah kesalahan yang harus dia pikul konsekuensinya dengan menyerahkan korban penebus salah. Dari sini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, maka pelajaran yang bisa kita ambil buat kita, yang pertama bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum Tuhan, apakah itu sengaja ataupun tidak sengaja, tetap adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sepele. Tidak ada yang sederhana, walaupun itu sesuatu yang secara tidak sengaja dilakukan. Jadi kalau kita mengatakan, ya nggak apa-apa deh, namanya juga manusia bisa salah. Ternyata tidak demikian di mata Tuhan. Itu tetap sesuatu yang harus kita selesaikan dengan Tuhan. Kita tetap harus memohon ampun Tuhan. Artinya di sini kita belajar, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jangan anggap sepele ketaatan dan kesetiaan kepada setiap hukum dan perintah Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari perenungan firman Tuhan ini bahwa sesungguhnya berhati-hatilah atau persiapkanlah segala sesuatu yang mau kita berikan kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ada satu contoh baik dari orang tua-tua Ambon, oma-oma Ambon itu, biasanya mereka akan simpan dorang punya uang kolekte itu dalam piring nazar atau dalam mangkuk doa. Mereka akan taruh di situ uangnya, dan uang itu pasti uang yang bagus-bagus. Tidak ada tuh yang kucel-kucel, yang kumel-kumel dari pasar, itu nggak ada. Pokoknya uang yang bersih, yang bagus, yang mereka taruh. Sudah mulai dari hari Senin itu kalau perlu mereka taruh di situ untuk nanti pergi ibadah di hari Minggu. Jadi semua dipersiapkan dengan baik. Kalau saya belajar dari situ, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ternyata mengapa mereka mempersiapkannya? Karena mereka ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mereka ingin mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhan, supaya ketika mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan melihat ibadah mereka, dan kemudian Tuhan melihatnya menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi hati Tuhan. Jadi hal yang kedua, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini. Untuk setiap hal yang kita persiapkan untuk Tuhan, kolektekah, pakaian yang hendak kita kenakan ketika kita beribadahkah, atau ketika kita harus misalnya menjadi pelayan liturgi atau pelayan firman dalam ibadah atau apa, persiapkanlah dirimu dengan baik. Mengapa? Karena semua yang kita lakukan itu menjadi sebuah pemberian yang kudus di hadapan hadirat Tuhan. Hal yang ketiga, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar dari perenungan firman Tuhan ini, bahwa bertanggung jawab adalah gaya hidup orang percaya. Bertanggung jawab untuk segala hal yang dia lakukan dalam hidup ternyata adalah gaya hidup orang percaya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada orang yang itu bukan salahnya saya, itu salahnya dia, kita kan lebih suka gitu ya. Kalau misalnya ada satu kesalahan gitu, kita lebih suka menunjuk orang daripada kita mau menilai, mengoreksi akan diri sendiri. Itu bukan salah saya, salahnya dia, gitu ya. Kita malas untuk mau bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, gitu ya. Kita lebih suka menunjuk orang lain, kita lebih suka mempersalahkan pihak yang lain dibanding kita belajar untuk mengoreksi diri sendiri. Perenungan firman Tuhan kita mengajarkan kepada kita bahwa berani bertanggung jawab dengan setiap hal yang dilakukan dalam hidup, entahkah itu sengaja atau tidak, merupakan gaya hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari masuki akan kehidupan kita hari-hari ke depan dengan menjadi orang-orang yang senantiasa mau mempertanggungjawabkan seluruh hal perbuatan dalam hidupnya. Mau menjadi orang-orang yang senantiasa menganggap serius
setiap aturan Tuhan dalam hidupnya, dan menjadi orang-orang yang betul-betul mempersiapkan segala hal untuk Tuhan dengan sebaik-baiknya, agar kehidupan kita akan menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, merespon akan perenungan firman Tuhan ini, mari kita kidungkan pujian Gita Bakti 61 bait 1 dan 2. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ada puji dan syukur kami persembahkan di hadirat-Mu yang kudus Bapa, karena kami boleh beribadah di saat sore hari ini. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh bermazmur bagi-Mu, kami juga boleh mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa, firman yang telah ditaburkan bagi kami, itu boleh menjadi sebuah penuntun pedoman dalam hidup kami, membuat kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam hidup, bahkan terhadap beragam kekeliruan yang mungkin kami lakukan dalam hidup tanpa harus menuding, menyalahkan, melempar kesalahan pada orang lain. Kami juga belajar Tuhan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam hidup, mengikuti kehendak Tuhan, dan tidak mencari pembenaran untuk kesalahan yang kami lakukan. Kami juga belajar untuk bagaimana kami harus mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kami beri bagi Tuhan. Baik ketika kami mempersiapkan diri untuk ibadah, baik ketika kami mempersiapkan diri ketika kami dipercaya menjadi pelayan liturgi, ataupun sebagai pelayan firman, atau apapun Tuhan dalam karya layan di jemaat-Mu, ataupun juga ketika kami memberikan persembahan kolekte kami kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa mau mempersiapkan yang terbaik, sehingga apa yang kami bawa kepadamu adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, tolong kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari demi hari. Sore ini Bapa, kami berdoa bagi kaum ibu yang saat ini beribadah bersama-sama kami walaupun terpisah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap mereka dalam kehidupan mereka, aktivitas mereka, seluruh gumul mereka Bapa. Biarlah Tuhan selalu hadir bagi ibu-ibu kekasih kami, ibu-ibu anggota PKT Jemaat Pancoran Rahmat, sehingga sungguh Tuhan, mereka boleh selalu melihat cinta dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bagi ibu-ibu kami yang dalam kondisi tubuh yang lemah, kiranya Tuhan datang lawat dan jamah. Seperti Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, biarlah Tuhan hadir untuk mereka semua. Tuhan datang lawat jamah. Kalaupun Tuhan izinkan mereka bergumul dalam sakit, kuatkanlah dan teguhkanlah iman percaya mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya anggota keluarga mereka. Dan biarlah mereka senantiasa boleh berharap dan bersandar hanya pada Tuhan. Kami berdoa juga Bapa Maha Baik, menyerahkan ibu-ibu kekasih kami yang mungkin karena situasi
kondisi saat ini mereka bergumul secara ekonomi, bergumul dengan anak-anak mereka, bergumul dengan situasi suami atau anggota keluarga mereka. Biarlah Tuhan Engkau beri kesabaran, kekuatan, hikmat-Mu, sehingga mereka boleh benar-benar memperlihatkan diri, menghadirkan diri sebagai perempuan-perempuan hebat yang berhikmat, yang selalu memberi semangat, dukungan dalam hidup keluarga, sehingga keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang kuat dan keluarga-keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Bapa secara khusus untuk pengurus Polkat PKP. Tuhan berkati Ibu Gladys dan teman-teman. Tolong mereka dalam karya layan mereka masing-masing Tuhan sebagai pengurus Polkat PKP. Biarlah Tuhan dalam karya layan bersama, termasuk di dalam situasi saat ini, karya layan Polkat PKP akan tetap terjaga, tetap berjalan, dan kiranya nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa juga untuk Ibu Lia Tuhumena yang sudah menjadi pelayan liturgi dalam ibadah sore ini. Tuhan berkati dia dalam hidupnya hari demi hari, dalam seluruh karyanya, dalam kehidupan rumah tangganya dengan suami dan anak kasih. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera mengalir selalu dalam kehidupannya. Kami juga ingat untuk Ibu Roniah di Malau, di mana sesuai jadwal seharusnya hari ini, jikalau situasi kondisi normal, maka kami beribadah di rumahnya Bapa. Bapa, kiranya Engkau berkati Ibu Dim. Tuhan, sukacitanya untuk kelulusan anak Patrick, biarlah Tuhan sempurnakan. Ketika dalam persiapan Patrick akan masuk ke perguruan tinggi, Tuhan pilihkan yang terbaik sesuai kemampuan talenta yang Patrick miliki, sehingga ia boleh masuk pada jurusan dan perguruan tinggi yang tepat, dan itu boleh mengembangkan kemampuan talenta yang sudah Tuhan beri baginya. Tuhan juga berkati akan anak Rahel yang ada di San Diego bersama dengan suami. Jika Tuhan berkenan, biarlah Tuhan memberikan kepada mereka seorang anak dalam hidup rumah tangga mereka, sehingga sungguh Tuhan menjadi semakin sempurnalah sukacita keluarga Rahel dan juga Ibu Dim dan Pak Dim ya Tuhan. Kami berdoa juga Bapa Maha Baik untuk anak Dedan. Tuhan berkati juga dalam kehidupannya bersama dengan orang tua, dan dia akan selalu ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Pun juga Ibu Dim, Tuhan Kau berkati dia dalam seluruh aktivitasnya, tanggung jawabnya, baik sebagai seorang kepala sekolah, guru, dan juga sebagai pelayan-Mu. Mampukan dia melakukan setiap tugas dengan baik. Bahkan Bapa, jika Tuhan berkenan, pada esok hari dia akan bersyukur untuk 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan baginya. Biarlah Tuhan ketika dia memaknai pertambahan usianya, dia akan melihat bahwa itu adalah bukti cinta Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Berkati dengan hidup keluarganya bersama suami kasih, biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi kehidupan keluarga Ibu Roniah di Malau. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Semua kami yang sudah beribadah walaupun terpisah saat ini, biarlah Tuhan berkati, dan kiranya sukacita, damai sejahtera mengalir selalu dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ampuni pelanggaran kami. Dengar dan sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Alkitab mengatakan, karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mari kita kidungkan pujian dari Gita Bhakti 79 ayat 1 sampai 3. Beri padanya. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap berkatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Ibu-ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan atas berkat yang telah Engkau berikan, yang telah kami persembahkan pada sore hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupanmu dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.